Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD. Itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Saudara akui di dalam pemeriksaan itu. Dalam pemeriksaan saya mengakui. Iya, saudara akui, iya kan? Betul ya mulia. Berapa kali saudara akui menerima uang? Berapa kali? 20 kali ya mulia. 20. Itu berdasarkan informasi dari tim penyidik. Bukan keterangan saudara itu. Yang 20 kali keterangan saudara di penyidikan itu bukan keterangan saudara atau keterangan penyidik. Saya kurang paham ya mulia, maaf. Tiap kali penerima itu yang diambilnya 150, dia 50, yang 100 untuk Dedi ya Bu ya. Kemudian yang 350 serahkan sama saudara tiap bulan sebanyak 20 kali. Itu kan di keterangan saudara di BAP ini saudara akui saudara menerima di dalam BAP. Iya, keterangan yang di BAP yang mulia. Kenapa saudara sekarang mencabut keterangan itu? Kenapa? Karena yang terjadi sebenarnya memang tidak ada, saya tidak pernah menerima yang mulia. Tidak terjadi penerimaan. Betul yang mulia. Terus kenapa kok bisa ada tanda tangan saudara di situ? Berkas yang tadi boleh di... Oh, boleh. Mana. Boleh. Oh, buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya? Belum lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali lagi. Oke. Ya. Bukti dari tergugat 1 Jokowi. Oke. Mana tadi? Zaki. Nah, ayo, Mas Andika. Juga ijazahnya, tunjukin dong ijazahnya. Ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah daftar alat bukti kan? Ya. 1 lembar ijazah sarjana, 1 lembar STTB SMA. Nah, ini bacanya. Bacanya ini, keterangannya ini Mas Bro. Oh, salinan dari cetakan PDF, hasil scan dokumen. Mungkin Dian Sandi, mungkin ya. Mungkin dari Dian Sandi. Ada apa lagi? Sudah. Nggak ada, cuma satu aja Bro. Jadi itu begini tekniknya, laporan polisi itu berbunyi seperti ini, di-scan dari file. Oh, paham ya? Dari copy dari scan. Oke. Tidak langsung. Saya mulai baca ya. Oke, silakan. Oke, kepada Rosadi. Berarti ini yang sudah dikasih ke Polda Metro Jaya. Ya. Untuk alat bukti. Ya. Nah, ini jasa asli, ini penggugat. Yang kemarin mana ini Tribun bilang tidak valid. Kalau hari ini kami mengatakan jasa Pak Jokowi nggak ada, kalian tulis dong. Jangan kemarin kami dibilang tidak valid. Ya ijazah harus ditunjukkan dengan orangnya. Kalau tiba-tiba hilang ya apa? Ini bukan asli tapi asli. Ya. Boleh disentuh. Bosnya yang dimaksud imbosnya ini loh. Ini mana? Tunjukkan di belakang. Ini loh. Oh, ada Embos ini UGM, ya. Ada embosnya. Ini nih Bro, embosnya di belakang Bro. Nggak kelihatan ke depan, Pak. Ini embosnya di belakang. Nih, dari depan nggak kelihatan Bro. Oh, kelihatan. Oke. Ini gini, diraba, di Terawang dilihat. Iya, kalau di Terawang ada embosnya. Pertanyaannya kepada Pak Jokowi, wani pora. Oke ya, mudah-mudahan ini kemenangan buat kita ya. Ngomong-ngomong, saya mau komplain nih. Apa tuh? Nama saya digunakan tanpa izin. Silakan. Ya, ini bosnya. Ini biar UGM yang menjelaskan. Saya kan UNS. Ini biar saya layani dulu. Teman-teman, hari ini harusnya kita semua akan menyaksikan ijazah asli UGM dari Pak Jokowi. Nah, salah satu yang membuktikan adalah ada embos. Jadi teman-teman embosnya ini. Nah, tolong diangkat sedikit Mas, biar kelihatan, biar diterawang. Bagian embos ada di sini teman-teman.
Nah, ini tahun 2005 ya. Untuk saya ini sudah tahun 2005 Februari. Kemudian ini yang Taufan. Tahun berapa? Ini tahun 2001. Ya, 2001. Nah, embosnya juga ada nih. Nih, kelihatan sekali. Fakultas apa aja ini, Bang? Ini Fakultas Ekonomi. Oh, ekonomi apa, Pak? Ini Sospol. Sospol. Semuanya ada embos ya Mas Bangun? Ada embosnya Mas Bangun. Bangun berani nggak kalau besok ternyata Pak Jokowi mendatangkan Joshua Sinambela dan memeriksa ini? Bos, tidak mungkin, tidak mungkin. Mereka kan punya hak, ya silahkan. Tapi kami juga punya saksi ahli. Berani aja ya. Kan tempat yang paling terhormat kata Pak Muhammad Taufik adalah pengadilan. Bukan ikuti. Tapi kami tidak yakin mereka mendatangkan Ahli. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ya. Oke. Barangkali kemarin yang perlu diluruskan Pak Taufik yang di media banyak sekali. Ya itu dari Tribun katanya tidak valid. Ini bukannya hari ini bukannya tidak valid, tidak ada men. Ya jadi tolong Tribun kutip lengkap dong. Jangan dibilang kami tidak valid. Ini jasanya asli kok. Ijazah itu mesti dibayar bersangkutan dong. Saya di framing katanya hilang begini. Ini sudah sah selesai. Tadi perlu di- Oke, berarti ada sebuah tantangan ya untuk kubu Pak Joko Widodo untuk memeriksa ijazah ini asli atau tidak? Ya, saya bahasanya orang Solo bukan menantang. Kami mempersilahkan tim ahli dari Pak Jokowi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan turut tergugat untuk mendatangkan super ahli menguji ijazah kami. Nah, kami tidak perlu mendatangkan orang banyak. Kami cukup mendatangkan seorang Rismon Sianipar saja cukup. Ya, oke silakan ijazah ini mau diuji. Ya, ini kita lihat ya. Ini terbitan 2005 aja sudah mau hapus ini ya. Ya, iya, stempelnya aja udah lama-lama ini. Ini 2005, membayangkan tahun 85. Lebih lama lagi punya Mas Taufan. Iya, ini pasti kan sudah ada kabur-kabur ya, sudah ada. Kalau sudah tua wajar aja lecek-lecek ya. Kalau bahasa Jogjanya meletre. Jadi kalau ijazah 85 nggak meletre, itu saya yakin 162% terbitan Universitas Pojok Pasar Pramuka. Oh, dan fotonya sudah agak menguning. Iya dong, mengunik. Kayaknya dulu saya ini Pak Muhammad Taufik. Oke. Terus Bapak Bro Michael nih. Yang pernah diwawancara. Rektor Iya. Dr. Sofian Effendi. Oke, kita punya yel baru. Ayolah kawanku, datanglah kemari tanggal 13 di Pengadilan Surakarta. Ayolah kawanku, datanglah kemari tanggal 13 di PN Surakarta. Ayo. Ya, halo Sob Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita berbicara jujur tentang apa yang sedang bergejolak di negeri ini, di mana teman-teman adanya isu ijazah palsu kembali memanas, dan kali ini bukan sekedar omong kosong ya, tapi sudah sampai ke meja hijau di Pengadilan Surakarta. Nah teman-teman semua, kita baru saja melihat cuplikan persidangan yang sangat menarik. Ya, ada perdebatan sengit soal bukti ijazah asli UGM milik Bapak Joko Widodo. Nah, di mana teman-teman, pihak penggugat bahkan membawa ijazah perbandingan sendiri untuk menunjukkan adanya perbedaan fisik seperti detail emboss atau stempel yang timbul yang menurut mereka krusial untuk membuktikan secara keaslian sebuah dokumen kelulusan dari UGM. Nah, di sini teman-teman, yang lebih mengejutkan adalah sikap KPU baru-baru ini, ya, di mana mereka sempat beredar kabar bahwa KPU mencoba melakukan perubahan aturan terkait keterbukaan dokumen data pribadi calon presiden dan wakil presiden. Di sini banyak yang menilai di mana ini adalah langkah pahlawan kesiangan, di mana untuk melindungi dinasti politik tertentu agar data-data sensitif termasuk ijazah tidak bisa lagi diakses atau dikritis oleh publik. Nah teman-teman semua, mungkin sebagian masyarakat kita mungkin sudah cerdas, ya, banyak yang curiga dalam hal ini. Ya, mengapa? Karena aturan tiba-tiba ingin diubah tanpa saat isu ijazah. Nah, di sini tepat saat isu ijazah ini, geng Solo sedang digugat pada saat itu. Nah, mungkin
teman-teman semua banyak yang mempertanyakan apakah KPU takut data pemilu masa lalu terbongkar, atau untungnya tekanan publik yang luar biasa membuat rencana tersebut kabarnya dianulir. Nah, ini membuktikan bahwa suara rakyat masih punya tali atau taji untuk melawan kebijakan yang dianggap tidak netral. Nah, di sini teman-teman, bola panas di pengadilan berpihak pada penggugat, di mana bahkan dipersilakan tim ahli dari pihak tergugat untuk mendatangkan super ahli, ya di mana guna menguji keaslian ijazah tersebut. Ya, mereka menantang kejujuran di hadapan hukum karena bagi rakyat ini bukan soal selembar kertas tapi soal integritas kepemimpinan nasional. Ya teman-teman semua, bagaimana menurut kalian? Apakah drama ini akan berakhir dengan pembuktian yang transparan, ataukah ini hanya bagian dari permainan politik yang lebih besar? Nah teman-teman, tulis pendapat cerdas kalian di kolom komentar di bawah, dan mari kita kawal terus dengan share video ini agar banyak teman-teman kita yang lain juga yang melek akan kebenaran. Di sini juga teman-teman, di komentar yang sudah kita saksikan ada beberapa tanggapan netizen terkait isu polemik ini, dan mari kita kawal bersama sehingga kita tahu apa saja isi hati dari teman-teman kita. Ya teman-teman, di sini juga disampaikan oleh teman kita Herman Wigatdo, kalau memang sudah terbukti seperti itu, segera diselesaikan kasusnya agar jangan berlarut-larut karena hanya menghabiskan energi. Di sini juga Atman Zilah berkomentar, mohon semua orang yang ikut berbohong kalau pejabat PNS ke Polda udah dipecat saja dengan tidak hormat adili Jokowi. Teman-teman, Sinun Hamra berkomentar, Bapak itu kerja kaya polisi untuk membela Jokowi, tanda tangan palsu. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh SL, semoga Pak Hakim dan Pak Jaksa cepat menyimpulkan mana yang benar dan mana yang salah. Di sini juga teman-teman disampaikan oleh teman kita Multa Kuria ini, foto yang di ijazah sudah jelas 190% bukan Joko Widodo. Di sini juga teman-teman Dai juga berkomentar, jelas palsu kok bertele-tele terus. Nah teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Rubino, foto ijazah dengan yang mengakui ijazahnya tidak sama. Nah teman-teman, kita lanjut juga disampaikan di sini Marco, terus berjuang untuk kami rakyat, dukung Bang Roy Suryo sampai Jokowi dihukum dan dipenjara. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Rusoro, NKRI setengah mati membongkar kasus ijazah Jokowi yang ngibul. Teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh teman kita Iman Supardi, setelah Jokowi benar-benar ijazah palsu telah menipu rakyat dengan vonis bersalah dalam sidang pengadilan, tolong Jokowi segera dihukum pancung biar mampus. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh teman kita Nini WN, memangnya ada hakim yang berani menegakkan hukum tentang kebenaran ijazah palsu Joko Widodo? Nah teman-teman, di sini juga disampaikan oleh teman kita Radialis, mudah-mudahan masih ada hakim jujur yang masih ingin masuk surga, bisa menyelesaikan ijazah asli atau bohong dari pembukaan atau dari undang-undang yang mudah. Hakim yang jujur akan masuk surga. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga disampaikan oleh teman kita Mas Yang, sepertinya kalimat wano pora-pora, di mana hakim itu berkuasa untuk memutuskan dengan kepercayaan dirinya. Jika kita mengingat Mahfud MD yang menjelaskan tentang mafia hukum yang dulu disebut mafia peradilan, di mana kedua tentu ada mafia yang beraksi, makanya tidak heran apabila tuntutan nantinya ditolak dengan berbagai argumen. Teman-teman, disampaikan oleh teman kita Asep Api, masalahnya sepele dibikin ribet, datangkan Jokowi ke pengadilan. Nah teman-teman, disampaikan oleh teman kita Margo, penghargaan beliau semoga cepat selalu sehingga bisa menjamin ketenangan kota di larangan permainan politik praktis, biar beliau istirahat jadi pengusaha, itu saja repot dulu kabet, amin. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Nasi, apakah hakim berani kali ini bawa ijazah Jokowi palsu yang dibikin di Pasar Pramuka Jakarta? Nah teman-teman, kita lanjut. Di sini juga disampaikan oleh Camarpon,
Yang jadi saksi palsu Joko Widodo, ayo jujurlah. Kalau kalian jujur, kalian menyelamatkan negara dari kerusakan penipu Jokowi dan antek-anteknya. Barisan rakyat sakit hati sudah geram penempalan sebentar lagi. Disampaikan oleh Bu Saheri, Jokowi tidak punya ijazah asli sampai kiamat tidak akan bisa ditunjukkan. Kalau ijazah palsu Jokowi ada satu-satunya cara untuk membuktikan Jokowi benar tidak punya ijazah asli adalah dengan cara hakim minta Jokowi jalani sumpah di pengadilan. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga disampaikan oleh teman kita Sari. UGM selama ini terkenal sekolah yang kalau orang bilang semua yang masuk pasti orang yang pintar-pintar. Tapi sekarang UGM tambah terkenal dengan masalah Jokowi dengan ijazahnya. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang tanggapan-tanggapan netizen yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di bawah lewat komentar agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.